Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dari Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing atau mempresentasikan sedikit hasil belajar saya terkait dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu manajemen. Video ini juga bertujuan untuk memperoleh nilai tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu pengantar aplikasi komputer dengan dosen Bapak Muhammad Eksan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena telah memberikan kesempatan ini sehingga saya dapat belajar lebih banyak lagi dan membagikan ilmu yang saya dapat kepada teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang. Semoga ilmunya bisa diambil dan bermanfaat, kemudian bisa mengambil hal-hal baik lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau mempresentasikan 2 poin utama. Yang pertama adalah alasan mengapa saya pada akhirnya memilih program studi manajemen. Kemudian yang kedua, apa saja sih yang saya pelajari atau yang diperoleh mahasiswa pada saat mengikuti program studi manajemen. Langsung saja untuk ke poin yang pertama, latar belakang saya mengambil program studi manajemen. Perlu diketahui, saya ini masih bekerja di sebuah company dari lulus SMK. Kemudian di tahun kedua saya bekerja, saya mulai berpikir saya punya impian, yaitu saya ingin menjadi seorang pengusaha dan investor, yang dimana saya ingin masa tua saya itu tidak terus-terusan bekerja di sebuah company, mendapat gaji setiap bulan dan sebagainya. Saya ingin sekali mengurus sebuah usaha dan menjadi seorang investor. Menjadi investor di sini bisa dibilang saya ingin memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang belum bekerja. Kemudian saya juga terinspirasi hal ini dari orang-orang sekitar saya. Jadi keluarga saya, saudara saya itu banyak sekali yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, oleh karena 2 impian itu, saya merasa saya butuh sebuah ilmu untuk mencapai target tersebut. Nah, disinilah latar belakang kenapa pada akhirnya saya memilih untuk saya harus kuliah dan mengambil program studi manajemen untuk mencapai target tersebut. Kenapa hal tersebut saya putuskan? Karena saya merasa saat belajar ilmu manajemen nanti pasti saya akan mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan dan perencanaan. Hal-hal itulah yang saya harapkan dapat menjadi bekal saya untuk mencapai cita-cita yang saya sebutkan tadi di depan. Oleh karena itu saya memilih program studi ini. Kemudian lanjut untuk ke poin yang kedua. Di poin kedua ini saya akan menceritakan sedikit saja gambaran apa saja sih yang dipelajari oleh mahasiswa program studi manajemen. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu, saya ini masih semester 2, jadi bisa dibilang masih sangat awal sebenarnya untuk membicarakan hal ini. Tapi saya akan menceritakan saja sedikit apa yang sudah saya pelajari selama kurang dari 1 tahun ini. Jadi di dalam ilmu manajemen kita itu membahas 4 poin utama, yaitu manajemen operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Nah, selama 1 semester awal saya itu masih belajar dasar-dasarnya saja. Jadi fundamental-fundamental yang pada akhirnya menjadi bekal untuk semester saya di berikutnya gitu. Saya akan menyebutkan beberapa mata kuliah yang ada di semester 1 yang sudah terlewati kemarin itu. Saya mempelajari tentang pengantar ilmu ekonomi, pengantar manajemen, pengantar bisnis, pengantar akuntansi, dan matematika ekonomi. Kemudian di semester 2 saya mempelajari tentang perekonomian Indonesia, pengantar aplikasi komputer, etika bisnis, aspek hukum dalam bisnis, kemudian ada kepemimpinan dan manajemen pengembangan diri.
Nah, saya tidak akan menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas atau materi-materi apa saja yang dibahas di mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Tapi saya akan memberikan gambaran umumnya saja, apa saja materi-materi yang dipelajari di mata kuliah yang saya sebutkan tadi di atas. Langsung saja, di semester 1 saya belajar tentang dasar-dasar ilmu ekonomi yang teman-teman pasti pernah dengarkan, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, saya mempelajari hal-hal tersebut di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi bisa dibilang pengantar, jadi dasar-dasar dari ilmu ekonomi tersebut. Kemudian di mata kuliah pengantar akuntansi, saya mempelajari bagaimana cara membuat jurnal dan laporan keuangan yang baik dan benar di sebuah instansi ataupun usaha mikro kecil gitu. Jadi bagaimana peran akuntansi dalam sebuah bisnis ataupun usaha itu sangat dibutuhkan. Lalu dalam pengantar bisnis, saya mempelajari bagaimana bisnis itu bisa berlangsung, apa saja aspek-aspek yang dibutuhkan seperti modalnya, manusianya atau sumber daya manusianya, kemudian mesinnya, alatnya, dan pemasarannya itu bagaimana gitu. Nah, di sini juga saya mempelajari bagaimana caranya tetap bertahan di segala situasi apapun dengan bisnis yang kita jalankan gitu. Jadi apalagi di situasi pandemi yang sekarang ini, di pengantar bisnis ini saya diberikan pelajaran atau pengertian tentang bagaimana cara mengelola bisnis agar tetap maju dan tidak gulung tikar. Nah, selanjutnya dalam pengantar manajemen, dalam mata kuliah ini saya belajar bagaimana membuat perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengkoordinasian, bagaimana mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai suatu target tertentu sebuah organisasi, instansi, atau sebuah usaha rumahan gitu. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah matematika ekonomi. Nah, dalam mata kuliah ini saya mempelajari berbagai perhitungan-perhitungan dalam matematika yang sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi atau dalam dunia usaha. Jadi bagaimana matematika itu sangat berperan penting dalam dunia ekonomi. Nah, lanjut untuk semester 2, bisa dibilang di semester ini merupakan lanjutan dari semester 1. Ada di pelajaran ekonomi atau mata kuliah ekonomi, saya mempelajari tentang lebih kepada sejarah perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua ada mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yang dimana saya mempelajari berbagai macam aplikasi komputer yang digunakan dalam dunia kerja, bagaimana manfaatnya dan pengaplikasiannya dalam dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek hukum dalam bisnis. Nah, di sini saya tidak mempelajari secara khusus hukum itu, tapi saya mempelajari bagaimana bisnis itu memiliki ikatan hukum. Seperti contoh, ada yang namanya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang upah, dan sebagainya. Itu sudah ada peraturannya di dalam undang-undang. Jadi lebih kepada bisnis ini dapat terus berlangsung didampingi dengan undang-undang yang ada. Nah, mata kuliah yang selanjutnya adalah etika bisnis. Di sini saya mempelajari bagaimana hubungan yang baik antara pekerja maupun pemberi kerja, atau antara pekerja atau sebuah usaha dengan pesaing usaha lainnya gitu. Jadi memiliki etika yang harus kita penuhi untuk mencapai sebuah target tertentu yang sudah dibuat. Jadi tidak semena-mena, kemudian ada peraturannya, ada tata cara yang baik untuk menjadi seorang pengusaha, pebisnis, atau sekalipun kita sebagai karyawan gitu. Nah, selanjutnya ada mata kuliah manajemen pengembangan diri. Ini merupakan bagaimana saya mempelajari tentang mengelola sumber daya manusia yang ada untuk mencapai sebuah target tertentu sebuah organisasi. Jadi bagaimana mengelola kita sebagai manusia, mengembangkan potensi diri yang ada, kemudian mengeksplor kemampuan-kemampuan yang ada untuk menunjang sebuah terlaksananya
dan tercapainya sebuah tujuan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ada mata kuliah kepemimpinan. Nah, di sini saya mempelajari bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang sudah ada. Jadi, bagaimana sifat-sifat kepemimpinan tersebut dapat diaplikasikan dan cocok dalam bidang usaha yang mana gitu. Jadi, banyak sekali sifat-sifatnya dan kemudian setelah mempelajari ini, saya jadi banyak sekali terinspirasi dan terus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Belajar menjadi seorang pemimpin yang baik, meskipun kita hanya sebagai karyawan, tapi itu bisa menjadi bekal untuk menjadi karyawan yang baik. Itu saja sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal baik, silahkan teman-teman bisa ambil. Apabila tidak, tolong sampaikan kepada saya di kolom komentar. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Semoga harapan-harapan saya, impian-impian saya bisa tercapai dengan mempelajari ilmu manajemen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.